segera melakukan pemupukan dengan dosis yang rendah dulu. Jadi nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, sahabat tani porang dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Harsono, tetap di channel sahabat tani porang, channel budidaya porang, berbagi informasi tentang pembudidayaan porang. Dan pagi ini saya mau update pertumbuhan porang bibit katak super atau katak tengah yang sekilo isi 30-50, dan pertumbuhan sudah hampir merata. Dan sekaligus ini saya mau memupuk untuk yang pertama kali. Jadi simak bagaimana cara saya memupuk. Dan yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Untuk pertanyaan atau kritik, saran bisa di kolom komentar. Jadi demikian pemirsa. Tetap sama tekniknya seperti saya memupuk porang dari bibit umbi. Ini saya menggunakan cara menugal. Seperti kemarin ini saya buat di antara tunas katak, kira-kira 1 jengkal jaraknya seperti ini. Tetap dengan cara menugal, karena saya rasa ini cara yang efektif agar pupuk tidak larut atau terbawa air di saat turun hujan yang intensitasnya tinggi atau hujan deras yang rawan mengikis tanah. Jadi tetap saya tugal ini. Bagian sudah ada yang mekar daun, bagian juga masih baru tumbuh. Kenapa saya melakukan pemupukan sebelum atau tidak menunggu mekar daun semua? Kalau kita menunggu porang tumbuh merata, ini yang porang yang tumbuh lebih dulu, kalau tidak segera mendapatkan pupuk akan tumbuh kerdil atau tidak tumbuh maksimal. Karena kan saya tidak menggunakan pupuk dasar. Itu sebabnya sebenarnya pupuk dasar itu penting untuk menanggulangi atau untuk mempercepat pertumbuhan
di awal. Tapi bila kita tidak menggunakan pupuk dasar, kita harus segera melakukan pemupukan dengan dosis yang rendah dulu. Jadi nanti kita bisa tambah dosisnya sesuai dengan perkembangan porang. Jadi untuk bibit katak pertumbuhannya bisa 3-4 kali, atau tumbuh tunas baru sampai 3-4 kali. Jadi seiring pertumbuhan tunas dengan pergantian tunas yang lebih besar, kita bisa tambah dosisnya dengan pupuk yang sama, atau bisa dengan tambahan pupuk yang lain. Kita bisa memakai fosfat atau juga KCl. Ini kenapa porang cepat membutuhkan pupuk, atau cepat kita pupuk sebelum semuanya tumbuh merata? Ini dikarenakan porang itu bukan tanaman yang pertumbuhannya lambat, atau jenis tanaman tahun, atau seperti cengkeh ataupun apokat. Di jenis tanaman yang berumur pendek seperti sayuran dan umbi-umbian lain seperti jagung atau ketela, atau juga kentang yang berumur pendek. Jadi harus cepat mendapatkan pupuk. Bila terlambat dalam pemupukan mulai dari awal, akan mengakibatkan tanaman kerdil. Apalagi kalau untuk porang yang dari bibit katak ini, kalau terlambat pemupukan atau kurang pemupukan, akan mengakibatkan bibit katak ini tidak tumbuh maksimal, yang harusnya bisa berganti tunas 3-4 kali. Kalau terlambat pemupukan atau kurang dalam pemupukan, dia biasanya hanya 2 kali tunas, dia sudah berhenti karena kurangnya pemupukan. Kalau untuk pilihan pupuk, saya masih tetap menggunakan pupuk kimia, dikarenakan saya mengambil dari cepatnya efek dari kimia. Kalau saya menggunakan pupuk organik atau kompos, ini efeknya lambat, hingga butuh waktu yang lama lagi dan bisa mengakibatkan porang kerdil. Kalau untuk pupuk dasar itu bagus. Kalau untuk pupuk susulan, saya rasa kalau untuk pupuk organik terlalu lambat efeknya. Lalu untuk dosis
dosis tetap sama. Kita menggunakan pupuk nitrogen dan kalium atau KCl, tapi dengan dosis yang sedikit seperti ini. Saya tidak menggunakan ukuran, saya hanya menggunakan perkiraan dari saya sendiri. Jadi kita bisa mengira-ngira untuk tanaman yang sebesar ini butuh pupuk seberapa, kita bisa mengira-ngira sendiri. Tidak perlu kita menakar atau pakai sendok terlalu lama. Kita ambil cepatnya saja. Jadi kita bisa mengira-ngira untuk tanaman seperti ini. Kita tidak mungkin memupuknya dengan ukuran 1 genggam. Kita pasti bisa mengira-ngira dengan diri kita sendiri seperti ini. Jadi nggak perlu ribet. Seperti tahun-tahun yang lalu juga saya sistemnya seperti ini, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus. Kalau untuk pilihan pupuk itu terserah Anda. Oke kawan, sahabat tani, demikian sedikit informasi tentang update pertumbuhan porang dari bibit katak. Semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.